Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifatur Rahmatia dengan NIM 211021001 dari program studi D4 Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan memenuhi tugas dasar teknik. Yang pertama, konstruksi kayu. Jenis-jenis kayu. Jenis-jenis kayu terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu kayu jati. Kayu jati merupakan jenis kayu berkualitas tinggi. Kayu yang dihasilkan sangat kuat dan awet, sehingga cocok digunakan untuk bahan furniture dan dijual dengan harga tinggi. Kayu jati ini memiliki kelas awet dan kuat 1 dan 2. Yang kedua ada kayu merbau, merupakan jenis kayu yang alternatif dari kayu jati. Jenis kayu ini tahan terhadap serangga. Merbau ini memiliki tekstur serat garis terputus dengan warna eksotik yang cocok dijadikan lantai kayu jenis parquet. Yang ketiga yaitu kayu bengkirai. Kayu bengkirai termasuk jenis kayu kelas awet 1, kelas awet 2, dan kelas awet 3. Serta kelas kuat 1 dan kelas kuat 2, disertai tingkat kegetasan yang tinggi sehingga mudah muncul retak rambut di permukaan. Kayu bangkirai termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca, sehingga menjadi pilihan bahan material outdoor flooring. Yang keempat yaitu kayu kamper. Kayu kamper ini menjadi alternatif bahan bangunan yang harganya terjangkau, dengan serat kayu yang halus dan indah, sehingga sering menjadi pilihan bahan membuat pintu panel maupun jendela. Kayu kamper ini termasuk kayu dengan kelas awet 2 dan kelas awet 3, serta kelas kuat 2 dan kelas kuat 1. Yang kelima yaitu kayu kelapa. Kayu kelapa merupakan salah satu sumber kayu alternatif baru yang berasal dari perkebunan kelapa, yang sudah tidak menghasilkan buah lagi ataupun yang sudah berumur 60 tahun ke atas, sehingga harus ditebang dan diganti dengan bibit baru. Serat kayu kelapa ini berbentuk garis pendek. Yang keenam yaitu kayu meranti merah. Kayu meranti merah termasuk jenis kayu keras dengan warna merah muda pucat, bertekstur tidak terlalu halus dan tidak begitu tahan cuaca, sehingga tidak dianjurkan untuk dipakai di luar ruangan. Kayu ini termasuk kayu dengan kelas awet 3 dan kelas awet 4, serta kelas kuat 2 dan kelas kuat 4. Yang ketujuh yaitu kayu karet. Jenis kayu ini berwarna putih kekuningan, tetapi ketika setelah dipotong dan mengering akan berubah menjadi kecoklatan. Kayu karet tergolong kayu lunak keras dengan densitas 435 sampai 625 km per meter. Dalam level kekeringan kayu 12%. Kayu karet dapat digunakan sebagai substitusi alternatif kayu alam untuk bahan konstruksi. Kayu karet ini tergolong kelas kuat 2 dan kelas awet 3. Yang kedelapan yaitu kayu gelam. Kayu gelam sering digunakan pada bagian perumahan, perahu, kayu bakar, pagar, atau tiang sementara. Kayu gelam dengan diameter kecil umumnya dipakai sebagai steger pada konstruksi beton, sedangkan yang berdiameter besar dipakai sebagai cerucuk pada pekerjaan sungai dan jembatan. Kayu ini juga bisa digunakan sebagai kayu bakar. Yang kesembilan yaitu kayu ulin. Kayu ulin berwarna gelap dan tahan terhadap air laut. Kayu ulin banyak digunakan sebagai konstruksi bangunan berupa tiang bangunan, atap kayu, papan lantai, dan bahan jembatan. Yang ke-10 yaitu kayu akasia. Kayu akasia merupakan kayu dengan kelas awet 2 yang berarti mampu bertahan sampai 20 tahun ke atas bila diolah dengan baik. Berdasarkan sifat kembang susut yang kecil, daya retaknya rendah, kekerasannya sedang, dan bertekstur agak kasar, serta berserat lurus, maka kayu ini mempunyai sifat pengerjaan dengan mudah, sehingga banyak diminati untuk digunakan sebagai bahan konstruksi maupun bahan mebel furniture.
Yang B ada kelas awet kayu. Nah, kelas awet kayu ini adalah tingkat kekuatan alami sesuatu jenis kayu terhadap pengaruh kelembaban, pengaruh iklim dan cuaca serta serangan hama. Nah, dari jenis-jenis kayu yang sebelumnya telah saya jelaskan, di situ terdapat kelas awet yang di sini akan saya rincikan untuk tahunnya. Kelas awet 1 itu sekitaran 25 tahun. Mampu bertahannya. Kalau kelas awet 2 itu 15 sampai 25 tahun, kelas awet 3 10 sampai 15 tahun, dan kelas awet 4 5 sampai 10 tahun, sedangkan kelas awet 5 kurang dari 5 tahun. Berarti semakin besar angka kelas awetnya, maka semakin kecil mampu bertahannya. Selanjutnya ada kelas kuat kayu. Kelas kuat kayu adalah tingkat ketahanan alami suatu jenis kayu terhadap kekuatan mekanis atau beban kayu yang terdiri dari beberapa jenis. Keteguhan lengkung mutlak atau KLM dan keteguhan tekan mutlak atau KTM. Kelas kuat kayu dinyatakan dalam kelas kuat 1, 2, 3, 4, dan 5. Makin besar angka kelasnya, maka makin rendah kekuatannya. Nah, ini merupakan berat jenis KLM dan KTM dari kelas kuat kayu. Yang C yaitu ukuran kayu. Nah, ini ada ukuran-ukuran kayu pada tabel yang kiri. Dan untuk penjelasannya, yang pertama, toleransi ukuran panjang kayu ditetapkan berdasarkan ukuran nominal 100 mm dan toleransi ukuran tebal dan lebar kayu ditetapkan 0 sampai 15 mm dari ukuran nominal. Yang kedua yaitu ketentuan kadar air kayu adalah ukuran kayu gergajian dalam keadaan kering udara maksimum 23%, kecuali untuk kusen daun pintu, daun jendela, dan elemen lainnya yang mempunyai kadar air maksimum 20%. Yang D yaitu sambungan kayu. Sambungan dan hubungan kayu merupakan pengetahuan dasar mengenai konstruksi kayu yang sangat membantu dalam penggambaran konstruksi sambungan dan hubungan kayu, atau bagaimana pemberian tanda atau paring saat melaksanakan praktik pembuatan sambungan dan hubungan kayu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disambung-sambung sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang atau mendatar maupun tegak lurus dalam satu bidang datar atau bidang dua dimensi. Sedangkan yang disebut dengan hubungan kayu yaitu dua batang kayu atau lebih yang dihubungkan menjadi satu benda atau satu bagian konstruksi dalam satu bidang atau dua dimensi, maupun di dalam satu ruangan berdimensi 3. Sambungan memanjang digunakan untuk menyambung balok tembok, gording, dan sebagainya. Hubungan kayu banyak digunakan pada hubungan-hubungan pintu, jendela, kuda-kuda, dan sebagainya. Sedangkan sambungan melebar digunakan untuk bibir lantai, dinding, maupun atap. Nah, ini ada beberapa jenis sambungan kayu. Ada sambungan bibir lurus berkait, sambungan bibir miring, ada juga sambungan bibir miring berkait, ada juga sambungan memanjang balok kunci, dan yang terakhir ada sambungan memanjang balok kunci jepit. Jadi di antara semua sambungan ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda ya. Yang E yaitu perhitungan bahan. Menghitung bahan kayu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah atau volume bahan kayu yang diperlukan dalam membuat suatu konstruksi kayu. Sebaiknya setiap satuan panjang bahan kayu dikelompokkan sendiri untuk diketahui jumlah kebutuhannya. Baik, kita akan memasuki materi yang kedua yaitu konstruksi batu bata. A. Ukuran batu bata. Ukuran standar batu bata yang pertama yaitu ukuran 1 mm dengan panjang 240, lebar 115, dan tebal 52. Yang kedua dengan ukuran 2 mm dengan panjang 230, lebar 110, dan tebal 50. Nah, satuan ukuran batu bata ini yaitu kalau satu bata disebut dengan strik, kalau setengah batu disebut dengan kop. Yang B ada jenis pasangan. Ada 3 jenis pasangan pada batu bata yaitu
Plasteran. Plasteran adalah lapisan penutup pada pasangan bata yang telah selesai dipasang. Yang kedua ada sponeng. Sponeng yaitu plasteran di sekitar gagang pintu atau jendela dan pada ujung-ujung tembok. Yang ketiga yaitu transram, yang berarti pasangan bata paling bawah yang kedap air untuk mencegah naiknya air dari bawah secara kapiler ke atas. Yang C ada perhitungan batu bata. Nah, menghitung jumlah batu bata untuk rumah dengan tipe 3-6 bisa dilakukan menghitung keliling dinding bangunan dulu. Dengan rumus keliling 2P ditambah 2L. Nah, ini ada contoh untuk menghitung batu bata dengan tipe rumah 36. Dapat diperkirakan membutuhkan 5.760 batu bata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.